Otherworldly Evil Monarch, Bab 26, Judul, 5 Jenis Herbal. Kamu dapat melanjutkan, aku telah mengendalikannya. Kali ini, kamu melakukannya dengan baik, kata Liouran dengan tenang saat dia melihat pria berpakaian hijau itu. Pria berpakaian hijau itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia mengepalkan tinjunya dan menjawab, bawahan ini akan kembali. Tindakannya seolah-olah kata dilakukan dengan baik, adalah pujian tingkat tinggi. Liouran mengangguk ringan, wajahnya masih setenang air. Pria berpakaian hijau itu mundur dengan kepala menunduk selama 10 langkah sebelum berbalik. Setelah berbalik, dia pergi dengan langkah besar. Baru pada saat itulah dia menghela nafas lega. Dia bahkan tidak berani menghela nafas saat dia berada di hadapan Tuan Muda. Dengar, segera beritahu kakekku yang saat ini ada di istana dengan yang mulia. Beritahu dia bahwa Tang Wanli membawa sekelompok ahli ke kediaman Li kita. Tapi jangan khawatir, meski kedatangannya bukanlah hal yang baik, itu juga merupakan kesempatan yang baik. Ada pro dan kontra untuk setiap situasi, itu semua tergantung pada apakah kita dapat memahami manfaatnya. Liouran tersenyum tipis. Rambut hitamnya tergerai di antara angin sepoi-sepoi. Dalam kegelapan, suara penegasan terdengar. Setelah beberapa saat, orang itu pergi dengan kecepatan tinggi. Jun Moxi berhasil melarikan diri kali ini, membiarkan keluarga Jun keberuntungan untuk tidak ikut campur. Namun, jika Old Duke Tang menyebabkan cukup banyak masalah bagi keluarga Meng, maka keluarga Meng akan dipaksa ke tempat yang sangat sulit. Ketika itu terjadi, yang perlu dilakukan kakek hanyalah bertindak, menyebabkan keluarga Meng dan Tang menjadi musuh. Kita bisa membawa keluarga Meng ke pihak kita bahkan mungkin bisa membuat mereka tunduk. Keluarga Jun hanya memiliki Jun Moxi sebagai penggantinya, membuat rencana untuk menangani mereka tidak akan sulit. Adapun keluarga Dugu, kita masih tidak bisa bergerak melawan mereka, atau lebih tepatnya kita tidak dapat. Liouran menghela nafas ringan. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, tangannya putih dan halus. Tampak seolah-olah dia takut mengganggu lingkungan pohon peoni yang tenang, dia memetik selembar daun. Menundukkan kepalanya, dia menatap dengan tenang ke daun hijau dan berkata, tapi meski begitu, ini tidak terlalu buruk, setidaknya, ini menarik. Dari kejauhan, suara gemuruh tapak terdengar. Segera, suara itu terdengar di depan pintu kediaman. Liouran tersenyum lembut, mengangkat alisnya, dia memerintahkan, buka gerbang dan sapa Adipati Tang Senior dengan penuh hormat. Menyelesaikan kalimatnya, jari-jarinya yang ramping tiba-tiba menjentikkan keluar. Tubuhnya mengeluarkan kilatan kuning dan daun di genggamannya terbang dengan kilau keemasan. Itu diam-diam tertanam di batang pohon peoni. Pada saat yang sama daun hijau melesat keluar, kilatan petir tiba-tiba muncul, awan mengepul, mencapai langit di atas. Angin yang menakutkan mulai bertiup. Pada saat petir menyambar, jubah putih Liouran tersapu ke atas oleh angin kencang. Dengan sekejap, tubuh tegaknya menghilang dari halaman. Kemana Jun Xie pergi? Tempat yang dikunjungi Jun Xie adalah tempat yang tidak dapat ditebak oleh kakek Jun bahkan dalam mimpi terliarnya. Tempat ini adalah satu, yang kakek Jun benar-benar percaya bahwa Jun Xie tidak akan pernah masuk selamanya. Ini adalah tempat di mana Jun Moxi menderita pemukulan parah 2 kali. Setiap pemukulan ini membuatnya tidak bisa merangkak dari tempat tidur selama setengah bulan. Selain itu, 2 pemukulan ini adalah satu-satunya 2 kali sejak lahir dia harus menderita kekerasan dalam rumah tangga. Dan lokasi itu adalah paman ketiga Jun Moxi, halaman Jun Wui. Jun Wui mengabdikan seluruh hidupnya untuk militer. Bahkan tempat tinggalnya terletak sedekat mungkin dengan tempat pelatihan militer keluarga Jun. Jun Wui sangat pendiam saat dia duduk di kursi roda. Dia menyapu pandangannya ke taman bunga dan menatap pengawal keluarga Jun yang sedang berlatih di tempat latihan. Ekspresinya berubah, hati seorang pejuang yang telah lama menghilang sepertinya telah dihidupkan kembali. Jun Xie berjongkok di depannya, tangannya menggunakan seni keberuntungan yang misterius saat dia memeriksa kaki Jun Wui. Dia memeriksa dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dia memeriksa dengan sangat hati-hati dari setiap inci tendon hingga setiap serat otot. Sebulan yang lalu, tubuh Jun Xie bahkan tidak mengandung sedikit pun energi internal, sehingga tidak mungkin baginya untuk memeriksanya. Namun sekarang, dia tidak hanya memiliki energi internal,
Itu juga yang berjudul sebagai Seni Abadi Pertama, Seni Membuka Keberuntungan Surga. Karena itu, Jun Xie ingin memeriksa kembali dengan cermat untuk memastikan tidak ada yang salah sebelum memutuskan metode pengobatan. Setelah waktu yang lama, Jun Xie yang bersimbah keringat berhenti memeriksa. Dia berdiri dengan mata berbinar. Bagaimana itu? Wajah pahat Jun Wui tampak seolah-olah dia tidak peduli dengan hasilnya saat dia bertanya dengan nada ringan. Namun, sepasang tinjunya terkepal erat. Pembuluh darah di punggung tangannya berdenyut-denyut secara eksplosif. Jelas bahwa hatinya tidak bisa tetap tenang. Meskipun dia memperhatikan mata Jun Xie yang berbinar, dia tidak dapat membuat dirinya percaya bahwa kakinya yang telah lumpuh begitu lama bisa memiliki harapan untuk dipulihkan. Jun Xie adalah harapan terakhir dan satu-satunya. Dia bahkan tidak berani bertanya pada Jun Xie apakah dia bisa disembuhkan dan hanya bertanya, "Bagaimana keadaanku?" Keinginannya untuk mendapatkan jawaban memuaskan sangat tinggi. Kondisi paman tidak bisa dianggap optimis, tapi tidak perlu pesimis. Senyum Jun Xie. Ada kebutuhan untuk mengerahkan beberapa upaya, tetapi aku yakin bahwa aku dapat mengizinkan paman untuk berdiri lagi. Luar biasa. Jun Wui tidak lagi bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan kebahagiaan di wajahnya. Terlepas dari kegembiraan, ada beberapa skeptisisme. Bagaimanapun, banyak dokter terkenal di dunia telah menilai kakinya sebelumnya dan menyimpulkan bahwa itu tidak ada harapan. Bahkan jika dia bertingkah aneh akhir-akhir ini, bagaimana bisa keponakannya yang berprofesi itu bisa datang dengan kemampuan untuk menyembuhkannya? Namun, Jun Wui yang seperti orang yang tenggelam tidak berniat menunggu kematian. Dia akan mencoba menggenggam bahkan harapan untuk bertahan hidup. Bahkan jika keponakannya ini hanya membual, dia hanya akan kecewa sekali lagi. Bagaimana orang luar bisa memahami kondisi pikiran Tuan Ketiga Jun? Aku akan membuat daftar ramuan yang diperlukan. Paman Ketiga perlu mengatur agar orang-orang membelinya. Selama beberapa ramuan ini dapat diperoleh, aku percaya bahwa hari Paman Ketiga berdiri lagi tidak akan terlalu jauh. Kata Jun Xie. Sangat baik. Herbal apa itu? Apakah ada di antara mereka yang langka dan mahal? Aku akan segera mengatur orang-orang kita untuk mencarinya. Jun Wui menjadi sangat cemas. Bunga kerupuk usus, rumput jantung biasa, rumput daun 9, akar pemutusan gigi, dan teratai meridian berkobar. Jun Xie menyebutkan 5 jenis tumbuhan dalam satu tarikan napas. Secara alami, dia telah menyebutkan nama yang diberikan untuk tumbuhan ini di dunia ini. Selama beberapa hari terakhir, dia telah mencari-cari di semua buku medis di gedung perpustakaan karena nama-nama tumbuhan yang dia tahu berbeda dari kehidupan sebelumnya. Untungnya, gedung perpustakaan memiliki banyak buku kedokteran. Jun Xie dapat menemukan apa yang dia butuhkan dengan mengikuti informasi medis dari tanaman obat. Dengan metode itu, dia menemukan nama tumbuhan di dunia ini. Aku pernah mendengar tentang rumput jantung biasa, bunga kerupuk usus, dan akar pemutusan gigi. Tapi jenis ramuan apakah rerumputan berdaun 9 dan teratai meridian yang menyala itu? Jun Wui mengerutkan kening. Ia adalah seseorang yang sudah lama mencari kesembuhan untuk kondisinya. Pengalamannya dengan ilmu kedokteran bisa dikatakan sangat luar biasa. Namun, dia tidak mengetahui 2 tumbuhan itu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah nama-nama ini benar-benar keluar dari mulut Jun Xie. Jun Xie tersenyum saat dia mengeluarkan buku dari dadanya. Dia menunjukkan kepada Jun Wui gambar tanaman dari buku tanaman. Ini adalah rumput daun 9, dan ini adalah teratai meridian berkobar. Di antara tumbuhan yang aku daftarkan, teratai meridian yang menyala cukup sulit ditemukan karena jarang terlihat. Ramuan lainnya cukup sering terlihat dan pasti tersedia di gudang medis tempat tinggal kita. Jika tidak, maka itu pasti tersedia di toko-toko medis kota. Bagus. Mata Jun Wui menatap tajam ke beberapa ramuan di buku itu, seolah-olah itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Suaranya bergetar. Sudah 1 dekade penuh, dia akhirnya bisa merasakan seuntai harapan di hadapannya.